Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Untuk teman-teman yang baru mengetahui channel Gigafishpedia banyak membahas tentang budidaya ikan lele seperti yang ada di belakang saya ini. Ini adalah kolam ikan lele. Kemudian juga di channel Gigafishpedia ini juga saya banyak membahas tentang ikan gurame, di mana belakang kolam saya ini adalah ikan gurame. Dan kemudian ada lagi, saya juga membahas tentang budidaya ikan patin dan budidaya ikan nila, teman-teman. Dan di sini ini ada kolam ikan nila dan ikan patin yang saya satukan dalam satu kolam. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan nila yang ada di belakang saya ini. Dan banyak yang menanyakan kepada saya kenapa ikan nila sering mengambang di atas permukaan. Dan tentunya jika memang budidaya ikan nila di kolam tanah dan airnya tidak mengalir, ikan nila memang akan cepat naik ke atas permukaan. Dan apa sebabnya ikan nila naik ke atas permukaan? Simak terus, tonton terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi ini adalah kolam ikan nila tanpa sirkulasi atau budidaya ikan nila di air yang tenang. Untuk budidaya ikan nila di air yang tenang seperti ini, untuk pertumbuhannya sendiri agak lambat dibandingkan dengan budidaya ikan nila di air yang mengalir. Apalagi di air yang deras, itu budidaya ikan nila di air sistem kolam yang deras itu sangat cepat besarnya. Dan kemudian kelemahan yang selanjutnya yaitu budidaya ikan nila di air yang tenang seperti ini, otomatis ikan nilanya mudah mati. Karena pada dasarnya ikan nila itu lebih cocok dibudidayakan di air yang mengalir atau yang ada sirkulasinya, teman-teman. Akan tetapi di sini saya tanpa sirkulasi pun alhamdulillah ya teman-teman, di sini di kolam saya cocok. Dan untuk angka kematiannya sendiri pun di sini saya rasa masih di bawah 5% ya teman-teman. Dan untuk angka kematiannya sendiri ini disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya yaitu disebabkan oleh kualitas air yang kurang baik. Di sini ini airnya sudah lumayan naik debit airnya, karena kemarin-kemarin 2 hari belakangan ini hujan terus, jadi debit airnya naik. Kebetulan yang pas ikan nila saya pada mati itu debit airnya turun drastis, kemudian kualitas airnya pun jelek sehingga menyebabkan kematian pada benih ikan nila. Akan tetapi untuk kematiannya sendiri saya lihat hanya 2-3 ekor yang mati. Dan kemudian setelah air hujan turun, otomatis air kolam naik lagi, debit airnya tinggi lagi seperti sekarang ini, dan alhamdulillah tidak ada yang mati. Jadi faktor yang paling menentukan dalam budidaya ikan nila yaitu kualitas dari air kolam. Kemudian jika teman-teman budidaya ikan nila tanpa sirkulasi seperti ini, baik di kolam terpal, kolam tanah, ataupun di kolam beton, tentunya teman-teman bertanya-tanya kenapa sih ikan nila itu sering naik ke permukaan dan tidak menyelam gitu ya teman-teman. Tentunya jika ikan nila naik ke permukaan itu membuat kita khawatir apakah ikan nila tersebut sehat atau tidak. Akan tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, ikan nila yang naik ke atas permukaan itu belum tentu ikannya sedang mengalami sakit ataupun kurangnya nafsu makan. Dan berikut ini faktor yang menyebabkan ikan nila naik ke atas permukaan air. Untuk yang pertama, yang paling mempengaruhi ikan nila naik ke atas permukaan air kolam yaitu minimnya kandungan oksigen yang terdapat pada air kolam tersebut, sehingga ikan nila
naik ke atas permukaan untuk mengambil oksigen. Fenomena ini biasanya sering terjadi pada ikan nila yang air kolamnya tidak mengalir seperti di kolam saya ini. Dan biasanya ikan nila itu mulai naik ke atas permukaan kolam pada pukul 5 sore atau setengah 6 sore. Ikan nila sudah mulai naik ke permukaan. Dan ini video dimana saya memvideokan kolam ini pada saat pukul jam 5 lewat ya, jam 5 sore. Dan bisa dilihat teman-teman, di sini ikan nilanya mulai naik ke permukaan air. Dan fenomena ini teman-teman tidak perlu khawatir, karena ikan nila jika dibudidayakan di kolam air yang tenang seperti ini udah jadi hal yang biasa. Di sini ikan nila mulai naik ke atas permukaan seperti tadi saya bilang pukul 5 sore sampai dengan pukul 6 pagi. Dan hal ini menurut saya udah hal yang wajar jika dibudidayakan di kolam dengan air yang tenang seperti ini. Nanti ketika jam 7 lewat sampai dengan siang, sampai dengan sore jam 4, ikan nila itu ada di dasar kolam teman-teman. Karena kenapa? Kadar oksigen yang ada di dasar kolam itu mencukupi ikan nila sehingga ikan nila tidak naik ke permukaan ya teman-teman. Jika waktu pagi hari dan siang hari kadar oksigen di dalam kolam itu banyak sehingga ikan nila adanya di dasar kolam, tidak keluar ke permukaan kolam. Dan kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan ikan nila itu naik ke atas permukaan kolam, yaitu kualitas dari air kolam itu sendiri, sehingga ikan nila naik ke atas permukaan. Jadi jika ikan nila naik ke atas permukaan, ada dua faktor penyebabnya. Dan faktor yang kedua ini sangat berbahaya jika itu terjadi. Karena kenapa? Kualitas dari air kolamnya itu menandakan sudah kurang baik, sehingga menyebabkan ikan nila naik ke atas permukaan teman-teman. Lebih baik jika kondisinya seperti itu, teman-teman bisa menguras air kolam nila sendiri teman-teman. Dan ini dimana video adalah budidaya ikan nila di kolam dengan sistem air mengalir teman-teman. Dan bisa dilihat di sini ikan nilanya sangat sehat-sehat dan nafsu makannya pun sangat baik jika kita memperhatikan kualitas dari air kolam itu sendiri. Insya Allah perkembangan pertumbuhan ikan nila akan cepat besarnya. Saran saya untuk teman-teman semua, teman-teman harus memperhatikan kualitas dari air kolam kita agar tujuannya ikan nilanya sehat-sehat dan cepat besarnya. Bisa teman-teman lihat sendiri perbedaannya ya antara budidaya ikan nila di kolam air yang tenang dengan budidaya ikan nila di kolam air yang mengalir seperti ini teman-teman. Jadi untuk budidaya ikan nila di air yang mengalir seperti ini, ikan nila pergerakannya lebih lincah dibandingkan dengan air kolam yang tenang. Dan kemudian juga ikan nila jika dibudidayakan di air yang mengalir seperti ini, dia akan cepat laparnya dibandingkan dengan ikan nila yang dibudidayakan di air yang tenang. Sehingga perbedaan yang sangat mencolok sekali, yaitu pertumbuhan dari benih ikan nila akan lebih cepat besarnya jika dibudidayakan di air kolam yang mengalir seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan nila, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan dari teman-teman semua akan saya jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.